Halo Cooperative People, anggota Kopma Unsil 2021. Hai teman-teman semua, nama saya Susan. Nah, pada kesempatan kali ini Susan pengen ngebahas nih dan sharing ke teman-teman semua tentang laporan keuangan secara umum dan secara khusus tentang laporan keuangan yang ada di Kopma Unsil dalam tema kali ini, yaitu pelatihan keuangan anggota Kopma Unsil 2021 yang dilaksanakan secara online. Nah, teman-teman, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kalian terus sehat selalu ya, walaupun keadaan pandemi seperti sekarang. Nah, pokok bahasan kita kali ini yaitu membahas tentang laporan keuangan yang ada seperti laba rugi, neraca, CHLK, arus kas, ataupun LPE. Nah, teman-teman, menurut kalian apa sih laporan keuangan? Mungkin teman-teman yang dari akuntansi atau misalkan punya background finance itu udah mengenal dan familiar tentang laporan keuangan itu ya. Seperti 5 yang tadi saya sebutkan, kayak ada CLK, terus ada laba rugi dan neraca. Nah, teman-teman, sedikit sharing aja nih. Mengutip dari PSAK nomor 1 tahun 2015 pasal 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan atas suatu entitas. Dan laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Kalau misalkan teman-teman terlalu sulit ya untuk memahami ini, intinya laporan keuangan itu adalah suatu nilai gitu ya, suatu bukti historis yang dilaksanakan dalam satu periode tahun buku gitu ya, atau misalkan ya intinya kayak semacam rangkuman transaksi-transaksi ekonomis yang terjadi di masa lalu dalam satu periode akuntansi gitu. Bisa setahunan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan. Nah, kegunaan laporan keuangan itu sebenarnya macam-macam, tapi Susan rangkum jadi 4 fungsi. Yang pertama itu adalah menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Pasti teman-teman udah pernah dengar namanya RAB kalau misalkan di suatu kepanitiaan, atau enggak ADART, bukan, atau enggak seperti APBD, semacam kayak gitu. Nah, kegunaan laporan keuangan ini adalah untuk menyusun perencanaan kegiatan perusahaan yang ada di masa depan nanti. Terus juga sebagai tolak ukur untuk mengendalikan perusahaan, karena di laporan keuangan ini dia itu punya rasio-rasio yang bisa kita ukur untuk mengendalikan perusahaan, apakah misalkan tingkat leverage-nya itu masih sehat, atau misalkan tingkat turnover asetnya itu sehat. Nah, di sana bisa kita ambil gitu hasil informasi untuk mengendalikan perusahaan, apakah misalkan kita itu akan menaikkan hutang misalkan, atau enggak keputusan investasi kayak semacam kayak gitu. Dan juga ketiga, dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan, misalkan laba rugi ya. Laba rugi itu kan menghasilkan suatu informasi hasil dari yang terjadi dalam satu tahun buku, apakah laba atau rugi nih. Nah, dari sana salah satu contohnya itu bisa diambil dasar keputusan bagi pemangku kepentingan, yaitu manajemen. Apakah kita harus untuk ekspansi misalkan biar labanya itu makin gede. Kalau misalkan rugi, apakah kita harus mengurangi beban, atau misalkan PHK kayak gitu-gitu sebagai upaya untuk memaksimumkan laba. Nah, yang keempat nih, menjadi pertimbangan dan pertanggungjawaban pada pihak internal dan eksternal. Nah, teman-teman mungkin kenal namanya tanggung jawab moral, atau misalkan akuntabilitas kalau teman-teman akuntansi mungkin ya, yaitu bentuk pertanggungjawaban pihak internal kepada eksternal. Kalau misalkan di cakupannya Kopma, mungkin teman-teman bakal tahu apa namanya RAT atau rapat anggota tahunan kayak gitu, yang sebagai wadah untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan kayak gitu. Nah, teman-teman, Susan pengen nge-share nih laporan keuangan yang ada di Kopma Unsil. Ada setidaknya 5 laporan keuangan Kopma Unsil yang kalian harus tahu. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca, mungkin ya teman-teman juga mengetahuinya. Nah, itu sama aja sebenarnya teman-teman, tapi mari kita biasakan manggilnya itu laporan posisi keuangan sesuai dengan CHL, sesuai dengan PSAK terbaru yang namanya itu sudah diresmikan gitu, yang lebih
afdol istilahnya. Terus yang kedua itu ada laporan laba rugi. Nah, kalau misalkan di Kopma, laporan laba rugi itu dikenal juga dengan istilah SHU berjalan. Karena SHU mungkin teman-teman tahu yang kemajangan dari sisa hasil usaha itu adalah sisa gitu ya dari transaksi pendapatan dikurangi beban-beban operasional yang terjadi selama 1 tahun kepengurusan kayak gitu. Jadi kalau misalkan koperasi itu dikenal dengan istilah SAU berjalan kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga nih ada laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas itu modal mungkinnya ya teman-teman, mungkin kalian udah tahu modal itu kayak gimana, kayak sumber permodalan, kayak semacam kayak gitu. Terus yang keempat itu ada laporan arus kas yang jelasin tentang mutasi kas masuk dan kas keluar dalam satu periode. Terus abis itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan nih fun fact-nya itu adalah laporan keuangan yang paling tebal gitu ya dibanding yang lain gitu, dibanding laporan keuangan yang lain, karena catatan atas laporan keuangan ini suatu laporan pengungkapan gitu atas semua keempat transaksi sebelumnya kayak gitu. Jadi semacam kayak kebijakan dasar akuntansi, terus habis itu pemilihan metode dan segala macam rentetan detailnya ada di catatan atas laporan keuangan. Kalau misalkan teman-teman pengen buktikan, coba kalian download di misalkan situs IDX untuk mengetahui bener nggak ya ucapan tesusan ini kayak gitu. Terus yang uniknya kalau misalkan di koperasi itu ada namanya laporan posisi ekonomi atau LPE yang menunjukkan tentang, yang mengukur gitu ya tentang informasi kemanfaatan yang akan diterima oleh anggota. Nanti kita bakal bahas laporan posisi ekonomi itu di menuju akhir. Nah, nih teman-teman, Susan pengen kasih tahu teman-teman laporan posisi keuangan. Nah, kita bakal apple to apple gitu ya, ngeversusin laporan posisi keuangan yang ada di perusahaan Go Public gitu ya, yang pengungkapannya dan pelaporannya dan penyajiannya juga sudah terstandar dan standarisasi gitu ya oleh PSAK yang terkait. Nah, kalau misalkan Kopma Unsil itu nanti kita bakal lihat gitu perbedaannya. Nih, kalau misalkan di laporan posisi keuangan, teman-teman ini tuh pakai laporan posisi keuangan yang atas bawah, kan ada juga ya laporan posisi keuangan yang kanan kiri. Nah, kalau misalkan ini ngambil contohnya itu yang atas bawah gitu. Di sini ada yang aset lancar, ada liabilitasnya, dan di bawahnya itu ada ekuitas. Kalau misalkan perusahaan Go Public, di sini tuh ekuitasnya itu ada modal-modal saham gitu ya. Terus habis itu ada juga laba cadangannya kayak gitu. Terus habis itu modal dasarnya, terus keuntungan aktuarial yang kayak gitu-gitunya. Terus liabilitasnya juga sudah banyak gitu ya. Ada beban akrual, ada utang pajaknya, ada liabilitas pajak tangguhan. Nah, terus asetnya juga banyak sekali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di Go Public, sudah pasti mereka itu memberikan atau mengacu kepada PSAK, karena kalian juga bisa lihat gitu kekompleksan setiap akun ini tuh pasti berbeda dengan Kopma, dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa tilai, perusahaan-perusahaan Go Public ini adalah perusahaan yang punya cakupan aktivitas kerja yang tinggi, volume kerja yang tinggi, dan juga besaran volume setiap akun yang tinggi juga gitu. Jadi memang mungkin kita belum familiar dengan kayak beban akrual tuh kayak gimana sih, kayak gitu laporan posisi keuangan. Nah, coba kita bandingkan ya laporan posisi keuangan ini dengan laporan posisi keuangan koperasi, khususnya yang ada di Kopma Unsil. Nah, kayak gini teman-teman, kalau misalkan kita bisa lihat secara sekilas gitu ya, laporan posisi keuangan yang dimiliki Kopma Unsil ini cukup sederhana gitu, dan bisa dibaca oleh orang yang awam seperti mahasiswa seperti sekarang kayak gitu. Nah, aktiva yang dimiliki Kopma Unsil tertera di sini ya. Terus abis itu ada aktiva tetapnya juga, terus di bawahnya itu ada kewajiban dan ekuitas, dan kita bisa lihat gitu komposisi aset ini dimiliki dari sumber dana mana gitu. Nah, kalau misalkan di Kopma Unsil, ekuitas yang sejumlah
ekuitas yang sejumlah segini itu dimiliki ekuitas yang sejumlah aset yang sejumlah segini itu didapatkan dari sumber permodalan modal secara 100% kayak gitu ya. Nah, terus lanjut ke tahap selanjutnya nih, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini laporan posisi keuangan itu fungsinya untuk menjelaskan ya, namanya juga posisi keuangan, posisi harta kita itu kayak gimana sih, posisi kekayaan kita ada di mana, dan sumber kekayaan itu berasal dari mana, dari hutang kah, dari modal kah. Nah, laporan posisi keuangan ini laporan yang banyak analisisnya sebenarnya, kayak ada analisis turnover, analisis solvabilitas, analisis ya banyak deh pokoknya. Dari sini tuh bisa kita nilai gitu kan, tadi kegunaan laporan keuangan ini salah satunya ada mengendalikan perusahaan. Nah, dari laporan posisi keuangan ini juga bisa dinilai gitu, apakah rasio utang ini itu cukup sehat dibanding sama aktiva lancarnya. Terus apakah aktiva lancar ini yang kas nih, misalkan bisa membayarkan utang-utang yang dimiliki kayak gitu. Nah, dari sana bisa ketemu hasil informasi yang bisa berguna untuk manajemen. Mungkin laporan posisi keuangan cukup sekian ya, cukup segitu. Nah, terus kalau kita lanjut nih ke laporan laba rugi atau laporan SHU berjalan. Pertama kita masuk ke contoh laporan laba rugi komprehensif yang dimiliki oleh perusahaan go public. Nah, teman-teman harus lihat nih, perbedaan yang paling mencolok itu biasanya laporan laba rugi komprehensif yang dimiliki oleh perusahaan go public itu dia tuh mencantumkan bahasa Indonesia, terus habis itu bahasa Inggrisnya di samping kanannya gitu. Karena pemangku informasi atau kayak yang membutuhkan informasi laporan keuangan ini mungkin bukan hanya sebatas nasional aja gitu, jadi internasional. Jadi mereka itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan go public yang membagikan gitu ya laporan keuangannya secara publik, itu biasanya formatnya seperti ini, yang di kirinya itu bahasa Indonesia dan yang di kanan itu bahasa Inggris, seperti itu. Nih, kalau misalkan teman-teman bisa lihat laporan laba rugi komprehensif ini biasanya tuh langsung banyak ya, ada dari pendapatan neto, terus beban langsung, terus beban usaha, pendapatan lainnya, terus pajaknya, terus habis itu ada rugi komprehensif lain. Nah, ini tuh nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau lihat tadi yang di laporan posisi keuangan, terus di laporan laba rugi itu biasanya cuma satu lembar. Nah, kayak misalkan ini beban langsung tuh rinciannya apa sih, kayak gimana aja sih. Nah, beban langsung itu nanti akan diungkapkan secara komprehensif ya, secara mendetail di catatan notes ini. Nah, catatan notes ini nih teman-teman, nah ini tuh adanya di laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan, yang menjadi dasar kenapa dan alasan kenapa CALK itu tebel banget kayak gitu. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini ada laporan laba rugi Kopma Unsil. Nah, teman-teman bisa lihat nih sejauh mana gitu ya perbedaan antara laba rugi yang dimiliki oleh perusahaan go public dengan Kopma Unsil. Kalau misalkan laporan laba rugi Kopma Unsil itu formatnya yang pertama ada dari pendapatan operasional yang dimiliki oleh setiap bidang usaha Kopma Unsil, bisa dari kantin, Kismawa, Kopma Center, atau dari pendapatan sewa peralatan, atau dari pendapatan perjanjian atau MOU, atau dari pendapatan operasional lainnya. Terus dikurangi dengan harga pokok, dikurangi dengan beban-beban yang ada gitu, kayak semacam beban gaji, beban keorganisasian, dan lain sebagainya. Dan di bawahnya juga ada pajak penghasilan gitu. Sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman dibuat lebih ringkas. Dan teman-teman, fun fact juga nih FYI gitu ya. Pajak penghasilan yang dimiliki oleh Kopma Unsil itu menggunakan pajak penghasilan final PP 23 tahun 2018. Nah, pajak penghasilan ini nilainya itu diambil dari 0,5% dikali peredaran bruto. Peredaran bruto itu adalah omset. Jadi, pajak penghasilan yang dimiliki Kopma Unsil yang wajib disetorkan Kopma Unsil itu ini nih, besaran ini dikali 0,5%. Muncul hasil ini kayak gitu. Dan fun fact-nya, karena keadaan pandemi seperti sekarang, pemerintah itu memberikan gitu ya insentif pajak buat Kopma, bukan hanya buat Kopma sih, tapi buat perusahaan UMKM seluruh Indonesia. Jadi
pajak yang tadinya kita bayarkan sesuai dengan PPh final PP 23 tahun 2018 itu dibayarkan oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajak Kopma, jadi di tahun ini sudah 2 tahun sebenarnya itu Kopma nggak bayar pajak kayak gitu. Nah, mungkin laporan laba rugi ini sudah cukup mungkin ya. Kita akan lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Nah, kalau misalkan laporan perubahan ekuitas itu di perusahaan Go Public itu sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan di perusahaan Go Public itu adalah perusahaan laporan laba laba ditahan gitu. Nah, jadi Susan ini mencantumkan laporan perubahan ekuitas yang sedikit bisa disamakan gitu dengan apa yang Kopma punya. Nah, laporan perubahan ekuitas ini komposisinya itu dan fungsinya itu untuk mengetahui gitu fluktuasi dari modal, apakah dia turun, apakah dia naik kayak gitu, dan pengaruhnya dari apa. Dan biasanya pengaruh dari kenaikan dan penurunan modal itu ada dua. Yang pertama ada rugi atau laba, dan yang kedua itu adalah pengambilan pribadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang di Kopma seperti sekarang gitu, sebenarnya sama aja modal, terus ada penambahan kah atau ada pengurangan. Tapi modal yang dimiliki oleh Kopma Unsil sedikit berbeda gitu. Karena modal yang dimiliki sama Kopma Unsil ada beberapa jenis. Yang pertama ada modal itu sendiri, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib yang dihimpun dari anggota dan akan dikembalikan lagi ke anggota sesuai dengan waktu dan ketentuannya. Terus ada dana hibah, ada dana cadangan, dan ada dari SAU juga yang tidak dibagikan. Dan jumlahnya adalah itu merupakan modal keseluruhan Kopma Unsil gitu. Nah, terus lanjut ya, kita bahas tentang arus kas. Nah, arus kas ini yang pertama yang perusahaan Go Public ya, ini mungkin sedikit pusing ya karena saking banyaknya catatan-catatan yang ada gitu ya. Nah, kalau misalkan perusahaan Go Public tuh sama kita bisa lihat ya, dia tuh format di kanannya itu, di kirinya itu bahasa Indonesia, di kanannya itu bahasa Inggris gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan Go Public, mereka itu membagi arus kasnya itu ke dalam 3 jenis aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, terus abis itu aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Serta kita bisa lihat nih pengaruh neto perubahan pada kasnya kayak gimana. Terus apakah sebenarnya intinya laporan arus kas itu memberitahukan kita tentang mutasi kas gitu pada awal periode sampai akhir periode, apakah terjadi perputaran uang kas atau tidak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita bandingkan arus kas Kopma Unsil seperti ini gitu. Ada saldo awal kasnya, terus habis itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan kasnya, dilihat dari penerimaannya, terus juga ada pengeluaran-pengeluarannya, pengeluaran yang terjadi yang membuat kas itu berkurang kayak gitu. Dan di sana juga ada saldo akhir kas kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini kan sangat banyak ya, bisa bahkan sampai ribuan gitu yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Go Public. Nah, ini Susan ambil contohnya itu secara general gitu, yang umum biasanya tuh seperti ini gitu. Di kanan itu lagi-lagi bahasa Inggris, terus di kiri itu bahasa Indonesia, atau ya misalkan cakupan negaranya itu bukan lagi Inggris aja, misalkan ada bahasa Perancisnya, itu sebenarnya bisa-bisa aja kayak gitu. Dan catatan atas laporan keuangan ini banyak ya, ini tuh kayak pengungkapan semua detail dari keempat laporan keuangan sebelumnya gitu. Jadi ada nih kayak gini, penawaran efek perusahaan, terus ada bagian umum, ada bagian khusus, ada bagian kebijakannya, ada struktur organisasi perusahaannya. Kayak kalau misalkan ya kita ambil contoh PT Wicaksana, belakangnya udah ada TBK, berarti jajaran direksinya kayak gimana, jajaran pemegang sahamnya kayak gimana. Terus abis itu mereka tuh listing dari tahun berapa kayak gitu-gitu, dan sejarah singkatnya juga ada. Jadi itu alasan kenapa catatan atas laporan keuangan ini sangat tebal gitu. Dan kalau misalkan kita bandingkan kepada catatan atas laporan keuangan Kopma, itu sedikit lebih singkat gitu ya, menjelaskan tentang
akun-akun yang ada di laba rugi dan neraca gitu. Nah, terus teman-teman nih, ada satu tambahan laporan keuangan yang mungkin teman-teman kurang familiar gitu ya dibanding yang lainnya, itu laporan promosi ekonomi. Yang Susan tahu gitu ya, laporan promosi ekonomi itu hanya dimiliki oleh koperasi yang punya rumus gitu ya, yang berbicara yang simpulan informasinya itu tentang untuk mengetahui gitu anggota tuh sebenarnya dapat kelebihan manfaat apa sih dari laporan dari belanja di Kopma. Nah, jadi intinya di laporan promosi ekonomi itu dia itu kayak mencari suatu informasi atau mencari suatu rumusan tentang simpulan dari manfaat transaksi berbelanja di Kopma dan ditambah manfaat dari SAU yang akan ngebuat kesimpulan, oh ternyata lebih profitable loh jajan di Kopma dibanding ke yang lain kayak gitu. Nah, di manfaat transaksi ini ya, itu tuh kayak dibandingin kalau misalkan belanja di Kopma sama belanja di luar di perusahaan yang sejenis, itu sebenarnya ada selisih harga ini yang bisa bikin kita lebih untung sebenarnya tuh, yang kayak gitu-gitu. Nah, laporan promosi ekonomi. Nah, terus yang tadi kita udah sebutkan gimana sih cara ngebuatnya. Nah, teman-teman mungkin dari kalian nih sama view, mungkin ada yang dari akuntansi dan mungkin mengenal istilah namanya siklus akuntansi. Nah, kalau misalkan kita mau membuat laporan keuangan, kita itu bakal masuk ke tahap siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu intinya itu adalah suatu proses pemrosesan gitu ya, dari bukti mentah menjadi informasi keuangan. Bukti mentahnya itu ada apa aja sih? Ada semacam pertama nota tutup buku, terus habis itu ada nota transaksi pembelian, terus habis itu ada nota misalkan beban-beban yang kayak gitu yang berasal dari seluruh kejadian ekonomis periode terkait yang dibuktikan ya, ada bukti ekonomisnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bukti mentah itu diolah menjadi informasi keuangan, diposting, terus habis itu diklasifikasi, diukur dan sebagainya melalui proses akuntansi yang ujungnya itu bakal jadi informasi keuangan yang berguna buat manajemen untuk memutuskan sesuatu kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nih siklus akuntansi yang sebenarnya tuh kayak gini. Yang pertama tuh ada dari bukti transaksi, terus kita penjurnalan, terus kita posting ke buku besar, terus diitisarkan di neraca saldo, terus habis itu di akhir periode itu ada disesuaikan di jurnal penyesuaian, lalu muncullah laporan keuangan yang tadi kita bahas. Dan setelah mau masuk ke awal periode lagi di jurnal tutup, di jurnal penutup, terus habis itu siklusnya itu akan berputar masuk lagi ke bukti transaksi untuk memproses transaksi selanjutnya. Nah, teman-teman mungkin waktu beberapa menit ini tidak cukup untuk menggambarkan apa saja gitu laporan-laporan keuangan, dan semoga apa yang sudah didapatkan dari sini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan juga enggak puas sama apa yang dibahas kali ini dan bisa bikin teman-teman penasaran gitu dan bisa mengulik-ngulik lagi buat informasi teman-teman ke depannya juga. Nah, makasih ya semuanya teman-teman anggota Kopma Unsil yang udah mendengarkan sampai akhir, dan jangan lupa isi link kuis G-Form setelah ini karena akan ada hadiah menarik buat teman-teman yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis yang gampang di selanjutnya. Ya udah, dari Susan pamit sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.